Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumilar Ramadhan Education Podcast. Podcast yang selalu menemani Anda di YouTube channel Education Podcast. Kita selalu upload 2 hari sekali tentang materi-materi terbaru atau video-video terbaru yang berkaitan dengan sharing-sharing motivasi, parenting, coaching, dunia pendidikan juga, dan ada juga pertanyaan dari viewers Education Podcast. Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya mau ingin mengikuti atau ikut dalam update dari Education Podcast, silahkan langsung link deskripsi di bawah, ada WA-nya, Telegramnya, itu berbentuk grup ya. Silahkan langsung saja masuk ke dalam grupnya, dan di situ kita akan selalu setiap hari mengupdate link-link dan juga artikel-artikel yang selalu hadir setiap 2 hari sekali. Jadi biar tidak kelewat biar tidak tertinggal update dari Education Podcast. Dan juga kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan langsung bertanya ke Gmail saja, di email saja pertanyaannya langsung dengan dengan subjek yang jelas. Jadi kita nanti langsung akan bahas menggunakan video juga, atau melalui Google Form juga bisa. Nanti di bawah juga sudah disediakan untuk Google Form pertanyaan. Dan juga kita tersedia di Spotify dan juga Apple Music atau Apple Music ya, Apple Podcast dan Apple Podcast juga, seperti itu. Kita juga tersedia di sana langsung dengan kata kunci Education Podcast, maka teman-teman akan menemukan kita juga di sana. Baik, sampai sore hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Bang? Saya diet nggak beres-beres nih Pak Doni. Mesti ini Bang, ikhlas Bang diet nih. Makanya tema hari ini kita akan membahas motivasi Pak. Ya, kita akan ngebahas berkaitan dengan motivasi ya. Mungkin itu bisa memotivasi saya untuk diet. Bukan ya Pak? Apa temanya Pak juga? Belajar ikhlas. Belajar ikhlas. Nah, kenapa saya ingin mengangkat tema ini? Karena banyak ya orang-orang di luar sana beranggapan bahwa menyebut kata ikhlas itu rasanya berat. Kayak beban gitu ya? Kayak beban. Kita beranggapan bahwa tidak semua orang bisa ikhlas sepenuhnya. Hanya orang-orang dari golongan tertentu saja yang bisa ikhlas. Betul. Terutama yang memiliki pengetahuan agama yang luas. Iya, yang imannya bagus. Imannya katanya bagus. Nah ini akhirnya kita beranggapan bahwa menyebut kata ikhlas ini ya kita tidak bisa sembarangan. Jadi kebilang sulit ya, paradigmanya sangat sulit gitu. Benar, sangat sulit gitu. Nah ini membuat kita akhirnya memiliki mental block. Kita sulit gitu mengatakan bahwa diri kita ini ikhlas. Ya memang kata ikhlas itu tidak perlu kita ucapkan gitu. Karena ikhlas ini hanya ada di dalam hati kita dong. Bukan harus kita ucapkan. Tetapi karena kita menganggap menjadi orang ikhlas ini sulit, kita tidak berusaha belajar menjadi orang yang ikhlas. Kalau kita beranggapan hanya orang-orang dari golongan tertentu saja yang bisa ikhlas, yang misalnya memiliki pengetahuan agama yang luas, seperti ulama, pendeta, biarawan. Apalagi kalau kita menyamakan dengan seorang nabi gitu, yang bisa ikhlas itu hanya nabi saja. Karena nabi ini kan memang sudah diberikan keistimewaan gitu oleh Tuhan. Dia bisa ikhlas secara otomatis. Inilah paradigma yang kita sering temui di masyarakat. Padahal ini adalah paradigma yang keliru. Mengapa saya bilang keliru? Karena yang tadi yang saya sebutkan saja, orang-orang tersebut, mereka kan masih manusia biasa. Betul, bukan jin dan bukan alien dan lainnya. Maupun malaikat kan. Iya benar. Yang mereka ini memiliki keistimewaan gitu. Karena kita tidak sadar bahwa mereka ini hanya manusia biasa. Kita beranggapan mereka ini memiliki misalnya level di atas kita. Akhirnya sudah mau sampai kapanpun hal ini menjadi penghalang bagi diri kita untuk berusaha menjadi orang yang ikhlas. Padahal menjadi orang yang ikhlas itu
ya tidak perlu kita persulit gitu. Menjadi orang yang ikhlas ini gitu. Kita hanya berusaha, misalnya pas menemui gitu ya, apakah orang yang menyakiti hati kita, atau kondisi yang tidak kita inginkan gitu, atau kondisi yang kita tidak inginkan, ya kita anggap hal itu adalah normal adanya, karena kita masih hidup di dunia, dan dunia ini adalah tempatnya ujian gitu, terutama ujian yang tidak menyenangkan. Kalau kita menyadari hal itu, akhirnya kita berusaha untuk memaklumi bahwa orang yang menyakiti hati kita ini juga manusia biasa, tempatnya salah. Apakah kita tidak sadar gitu? Kita juga pernah misalnya menyakiti orang lain. Betul. Nah, biasanya ketika kita menyakiti orang lain, kita maunya cepat dimaafkan, atau orang tersebut dendam sama kita. Iya, cepat dimaafkan ya. Pastinya kan. Nah, kenapa kalau kita ingin cepat dimaafkan oleh orang yang kita sakiti, kenapa kita tidak bisa sebaliknya? Kita kenapa tidak mudah memaafkan orang lain? Ya memang istilahnya tuh ya gampang diucapkan, sulit dipraktekkan gitu ya. Apalagi kalau tindakan orang yang menyakiti hati kita ini sangat dalam gitu, sangat membekas di hati kita. Tapi bukan berarti hal ini sulit untuk dilakukan. Iya betul. Karena kalau misalnya ikhlas sulit dilakukan, itu jadi pertanyaan besar ya Pak ya. Benar. Kenapa itu diajarkan gitu? Benar. Kenapa itu disuruh? Kenapa disuruh oleh Tuhan gitu? Benar, benar. Karena memang Tuhan ingin menguji manusia. Benar. Mana nih manusia yang iman itu nggak hanya sekedar di mulut doang, tapi di hati juga. Ya baru ketahuannya ya kalau kita bisa ikhlas. Ikhlasnya ini bukan yang diucapkan ya, tetapi ikhlas yang ada di hati kita. Sebenarnya untuk menjadi orang yang ikhlas ini yang nggak sulit-sulit amat tuh. Iya. Kalau menurut aku sih ikhlas itu ya kita berlanjut bertindak aja. Benar. Jadi ketika kita mendapatkan suatu masalah, aduh HP hilang nih. Iya. Udahlah, kita kumpulkan uang lagi, beli HP lagi. Iya. Atau berusaha ikhtiar mencari HP yang hilang itu, dengan itu benar. Sudah ikhlas kan seperti itu juga. Iya ini. Jadi kalau kita membuat gitu ya, ikhlas ini adalah sesuatu hal yang berat gitu. Yang berat ya, akhirnya jadinya berat. Tetapi kalau ikhlas ini menjadi hal yang mudah untuk kita lakukan, akhirnya ini bisa menjadi mudah gitu. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapinya. Nah di sinilah saya ingin membahas gitu, bahwa jangan sampai kita mengatakan gitu, bahwa menjadi orang ikhlas ini adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Akhirnya membuat diri kita sulit untuk mau memaafkan orang lain yang menyakiti hati kita, atau kondisi yang tidak menyenangkan yang dihadirkan oleh Tuhan kepada kehidupan kita. Karena kalau kita tidak ikhlas, kita jadi sulit move on. Iya, jadi kayak terbebani gitu ya. Terbebani. Fokus kita tuh ada di masalah. Betul. Kalau fokus kita ada di masalah, berarti kita tidak bisa yang namanya keluar dari masalah tersebut. Iya, yang ada penyesalan. Merundung. Merundung apa sih ya? Merenung. Kita intinya selalu terbayang-bayang gitu kan, dengan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Betul. Akhirnya kan hal ini mematahkan semangat hidup kita. Betul. Menghentikan hidup kita lah Pak. Ya, menghentikan kehidupan kita tuh seperti freeze gitu. Iya, kayak diem sejenak. Nah ini makanya kan kalau